Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Badriani Saputri, NIM A1S119071 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi semester 4. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Afan Yusra, SPD MPD. Pada video ini, saya akan mereview materi manajemen konseling sekolah selama semester 4 ini. Langsung saja berikut video penjelasannya. Ada 3 materi pembahasan yang akan saya bahas. Pertama, konsep dasar program bimbingan dan konseling komprehensif. Kedua, prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Ketiga, akuntabilitas bimbingan dan konseling. Konsep dasar program bimbingan dan konseling komprehensif. Yang pertama, pengertian program bimbingan dan konseling komprehensif. Bimbingan dan konseling komprehensif atau disebut juga bimbingan dan konseling perkembangan karena menggarap semua aspek kehidupan peserta didik. Merupakan orientasi baru dalam kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang didasari fungsi pengembangan dengan prinsip antara lain. Yang pertama, dibutuhkan oleh semua peserta didik. Kedua, fokus pada kegiatan belajar peserta didik. Ketiga, konselor dan guru merupakan fungsionaris yang bekerja sama. Keempat, berorientasi tim dan pelayanan konselor profesional. Kelima, memiliki dasar dalam psikologi anak. Yang kedua, tujuan BK komprehensif. Tujuan penyusunan program BK di sekolah adalah agar kegiatan BK di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat dievaluasi baik program, proses, dan hasilnya. Berikut 5 premis dasar untuk mencapai tujuan BK. 1. Kompatibel. Bimbingan dan konseling harus selalu diarahkan untuk membantu peserta didik dalam pencapaian standar kompetensi. 2. Perkembangan. Bimbingan dan konseling mengawal perkembangan peserta didik melalui upaya memfasilitasi peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan berkembang secara optimal. 3. Team building approach. BK bersifat kolaboratif antara staf BK memberikan pelayanan konsultatif dan kolaboratif dengan guru, administrasi sekolah, kepala sekolah, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya. Pembahasan yang ketiga yaitu prinsip program BK komprehensif. Terdapat beberapa prinsip dasar yang dipandang sebagai pondasi atau landasan bagi layanan bimbingan. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep-konsep fisiologis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian layanan bantuan atau bimbingan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan diperuntukkan bagi semua individu. Kedua, bimbingan bersifat individualis, yaitu setiap individu bersifat unik. Yang ketiga, bimbingan menekankan hal yang positif. Keempat, bimbingan merupakan usaha bersama sekolah, mereka sebagai teamwork terlibat dalam proses bimbingan. Yang kelima, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan. Yang terakhir, bimbingan berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Yang keempat, ada komponen program BK komprehensif. Program BK komprehensif terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan sebagai standar kompetensi mandiri yang diperlukan dalam pengembangan kemampuan memilih dan mengambil keputusan dalam menjalani kehidupannya. Layanan dasar ini bertujuan untuk membantu semua siswa agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan dasar hidupnya, atau dengan kata lain membantu siswa agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua ada layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera.
Sebab jika tidak segera dibantu dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Konseling individual, konseling krisis, konsultasi dengan orang tua, guru, dan alih tangan kepada ahli lain adalah ragam bantuan yang dapat dilakukan dalam layanan responsif. Yang ketiga, perencanaan individual. Layanan ini diartikan proses bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan kelebihan dan kekurangan dirinya serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Yang terakhir, keempat, dukungan sistem. Ketiga komponen yang telah disebutkan tadi merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Selanjutnya, prosedur penyusunan program BK komprehensif. Perencanaan program. Penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah dimulai dari kegiatan asesmen atau kegiatan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan masukan bagi penyusunan program tersebut. Struktur pengembangan program berbasis tugas-tugas perkembangan sebagai kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu merumuskan program, struktur dan isi atau materi program ini bersifat fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan peserta didik berdasarkan hasil penilaian kebutuhan di masing-masing sekolah atau madrasah. Struktur program tahunan bimbingan dan konseling terdiri atas A. Rasional, B. Dasar hukum, C. Visi dan misi, D. Deskripsi kebutuhan, E. Tujuan, F. Komponen program, G. Bidang layanan, H. Rencana operasional, I. Pengembangan tema atau topik, J. Rencana evaluasi, K. Pelaporan dan tindak lanjut, L. Sarana prasarana, dan yang terakhir anggaran biaya. Selanjutnya, prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Prosedur yang pertama, menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Pada tahap ini merupakan tahap yang sangat penting karena dengan penetapan tujuan inilah para evaluator akan memulai langkah awal dalam penilaiannya. Berdasarkan tujuan ini, evaluator akan mengetahui apakah dalam perencanaan program bimbingan dan konseling telah sesuai dengan kegiatan-kegiatan dalam perencanaan program bimbingan dan konseling. Prosedur yang kedua, menentukan kriteria evaluasi. Kriteria evaluasi merupakan patokan yang dapat digunakan untuk menilai suatu kegiatan atau aktivitas. Artinya, berdasarkan kriteria tersebut, suatu kegiatan atau program dapat dikatakan berhasil atau belum berhasil. Prosedur yang ketiga, memilih instrumen penilaian. Instrumen penilaian yang dipilih untuk digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan. Dalam penilaian proses, dalam bimbingan dan konseling, jenis instrumen yang digunakan meliputi angket, kuesioner, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Prosedur yang keempat, analisis data. Data yang telah terkumpul dengan berbagai instrumen pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan analisis data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil analisis data setiap indikator selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang ada pada indikator, sehingga dapat disimpulkan apakah setiap indikator dalam pelaksanaan program bimbingan telah sesuai atau belum. Jika pada indikator tertentu belum sesuai dengan kriteria, maka perlu diperbaiki sehingga secara komprehensif dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan program bimbingan dan konseling sudah baik, cukup, atau masih kurang. Apabila hasil analisis menunjukkan masih cukup, apalagi kurang, maka langkah selanjutnya adalah perbaikan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Prosedur yang kelima yaitu pembuatan laporan. Dalam laporan memuat deskripsi, analisis hasil, dan pengambilan keputusan. 1. Deskripsi hasil, yaitu upaya untuk memberikan gambar hasil penilaian proses yang telah dilaksanakan pada tahap analisis data. Kedua, analisis hasil, yaitu gambaran pencapaian dari yang sudah ada dalam deskripsi tersebut.
Ketiga, pengambilan keputusan, yaitu suatu proses untuk menentukan pada aspek apa dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Selanjutnya, akuntabilitas bimbingan dan konseling. Pengertian akuntabilitas BK. Akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling adalah perwujudan kewajiban konselor sekolah untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan berkaitan dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling merupakan komponen kunci untuk memperlihatkan keefektifan program konseling. Selanjutnya, tujuan dan manfaat akuntabilitas. Tujuan: 1. Menghubungkan program konselor sekolah dengan prestasi akademik para siswa. 2. Memantau perkembangan siswa dan mengurangi kesenjangan prestasi siswa. 3. Untuk menilai dan mengevaluasi program. 4. Untuk memperlihatkan keefektifan program konseling sekolah. Kemudian manfaat: 1. Memungkinkan konselor memiliki data spesifik untuk digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bidang-bidang program. 2. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memperlihatkan siswa bagaimana mereka bertumbuh dan berkembang melalui program tersebut. 3. Informasi yang diperoleh melalui asesmen. 4. Informasi perlu disampaikan dengan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan manajemen kebijakan. Selanjutnya, yang terakhir, komponen akuntabilitas BK. Pertama, menerima tanggung jawab. Menerima tanggung jawab berarti siap menghadapi kenyataan, tidak menyembunyikan suatu kebenaran, berani mengakui kekurangan dalam program. Kedua, komunikasi. Komunikasi antara pengelola program dan stakeholder merupakan indikator penting dalam akuntabilitas. Ketiga, penjelasan kepada stakeholder mengenai program. Penjelasan mengenai program kepada stakeholder merupakan komponen penting dalam akuntabilitas. Keempat, mekanisme umpan balik. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme umpan balik yang memungkinkan stakeholder dalam memberikan masukan kepada pengelola program. Kelima, perbaikan program. Emergency Capacity Building Project menjelaskan bahwa menanggapi atau melakukan perubahan didasarkan pada umpan balik yang diterima. Itulah hasil review materi mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah semester 4 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me take you to the place where your dreams told me. Do you feel the love?